Ibadah puasa, salah satu adab ibadah puasa ya meninggalkan yang tidak layak, yaitu sesuatu yang lara, yang sia-sia. Ya. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali bertemu dengan satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan dengan menyempurnakan semua amalan orang mukmin. Pada bulan Ramadan amalan sunat diberikan seperti pahala amalan fardu, dan amalan fardu dilipat gandakan sampai 700 ganda. Nah, ini salah satu kelebihan bulan suci Ramadan. Di dalam melaksanakan ibadah puasa, di samping kita memenuhi rukunnya, yaitu niat di malam hari sebelum terbit fajar, kedua meninggalkan al-muftirat, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa seperti makan dan minum, memasukkan sesuatu benda dalam rongga tubuh yang terbuka. Yang ketiga menahan diri dari bersetubuh di waktu siang hari. Itu rukun. Di samping itu ada beberapa adab, ketentuan, dan ada beberapa faidah daripada ibadah puasa Ramadan. Adab inilah yang menyempurnakan pahala amal. Jadi amal itu sempurna pahalanya tergantung pada adab. Kalau dalam istilah fikih, makbul, ya, diterima. Untuk sah amal kita cukup dengan rukun. Misalnya kita salat, asal sudah sempurna rukun 13, kemudian tidak datang yang membatalkan salat, itu salat kita sudah sah. Tapi apakah salat itu diterima Allah atau tidak, nah itu tergantung kepada adab ketika kita melaksanakan salat. Demikianlah juga ibadah puasa. Nah, di sini ada satu kitab yang bernama Uqudu Lu'lu'i wal Marjan, satu kitab yang khusus dibicarakan tentang Ramadan dari hari pertama sampai selesai. Di sini disebutkan bahwa fasubhana man qassama ata'ahu baina ibadihi fahaza maqbulun wa haza mardudun wa haza na'ilu khairan wa haza raji'un bittababi. Maha suci Allah yang membagi pemberiannya Allah di antara seluruh hambanya.
ada yang diberikan kepada sebahagian orang amalnya diterima, dan ada juga sebahagian mardud amalnya ditolak. Wa hadza nailun khairan, ada sebahagian hambanya mendapat kebaikan, dan ada juga yang pulang dalam keadaan rugi. Nah, pulang di sini maksudnya pulang ke negeri akhirat, atau pulang ke rumah juga bisa. Misalnya kita hari ini berada di masjid yang jumlah kita banyak, ada yang ketika kita pulang dari sini nailu khairan, dapat kebaikan, dapat pahala itikaf, pahala salat, pahala zikir. Wa hadza raji'un bittabaq, boleh juga pulang dari sini rugi, tidak ada pahala salat, tidak pahala zikir, tidak ada pahala itikaf. Kenapa? Nggak tahu kita, yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam kehidupan kita di dunia, ada sebahagian hamba mendapat berbagai macam kebaikan, ada juga sebahagian hamba yang ketika kembali kepada Allah dia dalam keadaan rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur, hendaklah memperhatikan, berfikir, nafsun, oleh setiap jiwa manusia, ma qaddamat liqat, apa yang sudah disiapkan untuk esok hari. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang engkau kerjakan. Dalam ayat ini diajak oleh Allah kita bertakwa, kemudian diajak oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk berfikir bagaimana prospek kita hidup masa depan. Jadi disuruh berfikir, sehingga apa yang harus kita siapkan untuk prospek hidup kita esok. Kemudian diulang lagi, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala khusus untuk bertakwa. Untuk bertakwa. Kenapa? Karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang layak dan patut ditakuti, yang hak tayo, yang hak tatu makut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mana urungkeun ya, kaya ke corona ke Tuhan, ya ke corona nyangkanya ya ke Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan benda yang membuat kita takut.
ya urang ya kegelawa iman gelawa litira urang ya ya ke tanya ya ke puaya tu kegelawa nah urang ke kegelawa baik ya tu yang beliau tu ke awak mat gelawa ya kegelawa yang kena ya ke urang mat gelawa ya ke budi ya tu kedendra ke karena anak budi te pantium dan ayo dalam jadi ya tu ke budi sama dengan ya tu kedendra ke awak mat budi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini serius diperintah oleh Allah. Serius diperintah. Apa itu takwa? Takwa itu fi'lu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Berbuat seluruh perintah Allah, meninggalkan, menjauhi seluruh larangan Allah. Inilah takwa. Untuk terwujud semua perintah Allah dilaksanakan, untuk terwujud semua perintah Allah ditinggalkan, itulah Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadah puasa. Nah, nyawa hikmah puasa la'allakum tattaqun. Puasalah kamu sebagaimana puasa orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang takwa, supaya kamu jadi orang yang melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Jadi ibadah puasanya gelatih katanya untuk ubud suruh ujiuh tegah, ubud suruh ujiuh tegah. Ya, kan gelatih tundi, gelatih ubud suruh ujiuh tegah. Oleh karena demikian, fal wajibu ala saimi idza sama ayat taqiyallah. Di atas orang yang melaksanakan ibadah puasa, wajib dia menjaga Allah, memelihara Allah, bertakwa kepada Allah. Jadi punya bahasa katanya puekeun lagi katanya tak petimang bos tanya. Tak jaga komandan, tak jaga bos, melanggar. Seperti itulah orang yang berpuasa, dia wajib menjaga kewibawaan dan kebesaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfaza siyamahu amma la yaliqu, dan dia harus memelihara puasanya itu daripada perkara-perkara yang tidak layak. Dalam puasa apa yang tidak layak itu jangan kita kerjakan, kita jaga, kita pelihara supaya tidak sia-sia kita puasa. Apa itu yang tidak layak dalam berpuasa? Minal lagwi, sesuatu yang sia-sia. Lawa, bahasa Arab disebut lawa yang sia-sia. Biasa kita dengar hari Jumat, fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum. Apabila khatib sudah naik ke mimbar, janganlah kamu berbicara lagi. Teba khatib kage mimbar hari Jumat nyan bek le tayang iban lagi sehat ya ada yang lihat fala yatakallamanna ahadukum, jangan lagi ngomong padul buiro hati kadu mimbar tidak boleh fala yatakallaman ahadukum.
Wa may yatakallam, siapa yang ngomong faqad lagha, sia-sia dia, enggak ada pahala. Wa man lagha fala jum'atalah, orang yang lagha tidak ada pahala Jumat baginya. Jadi banyak sekali kan hari Jumat orang yang sedang khatib di atas mimbar, dia sedang ngomong apa saja ngomong, walaupun sedikit saja, kecuali darurat kayak penguli itu nyan uli aja. Tapi kalau tidak, jangan ngomong. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahad. Kalau khatib sudah naik mimbar, tidak ada lagi bicara-bicara puhaba leweknya mau kibang jauh jihad pinahnya nyana le berapa. Jadi larang maksud itu adalah sia-sia. Dalam ibadah puasa Ramadan, supaya kita punya adab melaksanakan ibadah puasa, jangan melakukan hal-hal yang sia-sia, buat sia-sia, ana faedah untuk agama, nyakeun sia-sia, main seka, main bate, main cabang, itu sia-sia. Faedah ke agama, ana faedah. Dalam bulan Ramadan, supaya ibadah puasa kita mendapat penilaian penuh di sisi Allah, jangan kita kerjakan itu. Larang perbuatan yang sia-sia, perkataan sia-sia. Ibang perkataan sia-sia, habanyan hana menguntungkan untuk agama ini, hana fahala pada pegahaban yang ikut haba sia-sia. Saya membaca kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Di sana diterjemahkan satu hadis, man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah hendaklah dia mengucapkan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Kalau tidak baik jangan ngomong. Bahkan kalimat-kalimat yang tidak memberi faedah disebut di sana. Faedah hana, dalam hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebagusan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Dicontohkan, gupegat contohinan, seseorang sirayun dia berwisata, pergilah dia sendiri keliling Aceh misalnya, melihat Gurute, melihat Takingon, melihat Selawah, melihat Tapak Tuan, melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Waktu pulang dia ngomong itu, menyataja Aceh Selatan yang cukup indah, Gurute cukup indah, Selawah cukup indah, geruangnya geruang dia cerita yang itu nyan dikugah dalam kitabnya, itamwang di dalam fi'luhu ma la ya'ni. Kita sudah ngomong sesuatu yang tidak ada faedah apa-apa, tidak ada manfaat apa-apa. Ya, setingkatnya. Padahal yang ketiga, katanya kedeh Aceh Selatan, boleh gunung-gunung yang taik datang kelok ini kelok itu, tak lah. Menyahana hati-hati dan memoto, benar-benar lah. Yang tidak ada unsur dosa di sana, itu disebut sudah tidak bagus Islamnya. Karena hadis mengatakan min husnil islami mal'i
tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang meninggalkan yang tidak ada bermanfaat. Ya hana manfaat aku bah. Kalau tak kalon, habis. Untuk menceritakan kepada orang lain tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Kecuali natuturlah, tapi hanya hina natuturlah. Ate ini aja, tapi hati-hati hina natuturlah, baik ne peluang saja, nyana manfaat. Tapi mengaji hana ija, hana manfaat tidak boleh. Itu kerja rumah. Tahu anta kerja. Bahkan tamawa hana kerja. Faidah mantap. Jadi ini disebut dalam ilmu, dalam tasawuf itu disebut lava. Ibadah puasa, salah satu adab ibadah puasa ya meninggalkan yang tidak layak, yaitu sesuatu yang lava, yang sia-sia. Ya, ini adab puasa. Mati tadi itu yang kekaruh dah berah, leklam lekalen, pak YouTube, ya. Di Amerika 2000 mati orangnya, menan lah. Pokoknya itu yang nah saja cerita ti uro napu dah berah, yang habanya di Bandung tidak ada bermanfaat untuk agama kita. Ini disebut lara. Dalam bulan Ramadan la yaliatu, tidak layak di ngomong itu. Warrafasi, dan wajib dipelihara oleh orang yang puasa sesuatu yang tidak layak. Rafas, rafas ini perbuatan atau perkataan yang berbau purno. Menyebab haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Orang-orang yang telah diwajibkan berbuat ibadah haji, fala rafasa, jangan berbuat rafas. Apa itu rafas? Haba keuyung-uyung punya bahasa katanya, bahasa Aceh nya rafas itu, atau pelecehan seks, pegah hamba daji, atau buat daji kalen yang berbau porno, ini disebut rafas, pelecehan seks. Dalam bulan Ramadan tidak layak pegah haba keuyung-uyung, tidak layak mata lalai dengan yang mempengaruhi seks, tidak layak anggota tubuh dia berbuat sesuatu yang melecehkan seksual. Dalam bulan Ramadan tidak layak kalau dia sedang berpuasa. Wasyatmi, yang ketiga memaki, cimarut, yang kata doa apa ada purnoli. Wal ghibati, dan mengumpat. Wan namimati, namimah, ngadu domba, upaki urang-urang. Wal kadzib, dan bohong. Jadi dalam bulan Ramadan perkara yang tidak layak dikerjakan, sesuatu yang sia-sia, kemudian pelecehan seks, kemudian mencaci, memaki orang, mengumpat, mengadu domba, berbohong. Ya, musulit. Fa inna Allah ta'ala qala fi haqqis saim, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kudusinya,
tentang kedudukan orang puasa. Apa firman Allah? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang puasa meninggalkan keinginannya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, min ajli, karena aku, kata Allah. Kenapa orang tidak bersetubuh di siang bulan Ramadan? Kenapa orang tidak makan? Kenapa orang tidak minum? Karena Allah. Karena Allah. Kalau dia meninggalkan keinginannya karena Allah, ketika dia mau ngomong sesuatu yang menyenangkan tapi tidak bermanfaat, berarti dia akan ingat, lu puasa karena Allah. Menyelum pegahnya berarti hana lu tinggalkan keinginan lu karena Allah. Jadi meninggalkan keinginan makan dan minum karena Allah, maka di atas dasar itulah Allah Subhanahu wa ta'ala meminta untuk kita menjaga adab puasa. Wazalika anna as-shaima yataqarrabu ila Allah, karena yang itu adalah orang yang berpuasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan yang diinginkan oleh nafsunya. Ya, tanya dapat todro dengan Tuhan dengan cara yang diinginkan oleh nafsu hana dapat turut. Ya, cara pertolongan Allah, baik itu makanan, minuman, dan bersetubuh. Nah, cara mendekatkan diri kepada Allah meninggalkan makan, cara mendekatkan diri kepada Allah meninggalkan minum, cara mendekatkan diri kepada Allah meninggalkan bersetubuh. Wa hadhihi a'zamu syahawatin nafsi. Tiga perkara ini, makan, minum, dan seks atau nikah, itu adalah sebesar-besar syahwat nafsu. Dari berbagai macam keinginan nafsu, tiga perkara yang paling besar: makan, minum, seks. Ketika meninggalkan yang perkara ini yang besar, maka ketika itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab daripada ibadah puasa. Kemudian yang kedua, apa faidah kita melakukan puasa? Di antara faidah kita melakukan ibadah puasa, tahallul qalbi lil fikri wa zikri, untuk mengosongkan hati kita. Tahallul qalbi, tapi kosong hati itu. Untuk apa kita kosongkan hati? Lil fikri wa zikri, untuk berfikir dan untuk berzikir. Ya, hana tak puasa, hati tanya hana kosong masau. Fa inna tanawuluhu hadhihi syahwat qad yukassi qalba wa yu'mihi. Karena kalau banyak makan, banyak minum, ya, banyak seks, qad yukassil qalba, kadang-kadang bisa mengeraskan hati kita. Keruh hati. Hai tamo nasihat han
tekli tu tengah malam ate kri maksiat tu orang dia. Kalau satu hari satu saja kita buat maksiat, apakah dengan istri, apakah dengan tetangga, apakah dengan kerabat, apakah dengan orang lain, satu hari satu aja, satu tahun 360 hari, tidul lertuh 60 boh dasar nanya tu orang sabar mamanya umur katanya uronya kana 50 tahun takoh ke balik 15 tahun tinggal 25 tahun si tahun lertuh 60 uro tak kali 25 pada meribe uro tak kali dosa tu uro sabar tidun hertuh 60 boh kali 25 tu ate tengah malam tak budah tak istighfar tak laki ampun dosa hantikli itu hadroi kata bahkan atau dipegah neraka azab Allah lain hitam tu makut itu menunjukkan hati keras dia tanya batu saja kalau menetes terus hati tetap bolong keruh deh makan ke deh banyak makan kenapa keras hati banyak minum maka salah satu daripada penyakit hati ya meninggalkan banyak makan supaya hati kita tidak keras. Apalagi yang kita makan itu yang haram, yang jangan cerita li, kelikruh, aja kebete. Wa yahulu bainal abdi wa bainaz zikri, dan banyak makan dan minum ini membuat terdinding antara kita hamba dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatanya saya katro katengut. Karena memang ipada hati katanya. Yang kejut giyutun di ya, puasa tidak buka puasa pibe gadah ingat ya. Jangan banyak kali menu buka puasa. Karena setelah makan langsung layu aja tengok oke tak tengok lah karena sudah banyak makan wa yustadai lil ghaflati, dan dia bisa mengajak kita untuk lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan dan minum itu bisa membuat hati kita keras, bisa terdinding antara kita dengan mengingat Allah, bisa mengajak kita kepada lalai, wa khulu'ul batni minat ta'ami wasyarabi yunawwirul qalba, mengosongkan perut daripada makanan dan daripada minum yang banyak, yunawwirul qalba, bisa membuat hati kita bercahaya. Ya, faedah puasa. Jadi faedah puasa ketika lapar, ketika haus, hati bisa bercahaya. Ya, kita ambil aja contoh kecil. Tanya biasa baru takun alhamdulillah pro oleh dia kenyang setelah lapar itu biasa keluar ucapan alhamdulillah ya. Pulau puas setelah haus pulih gerah liuh gerah
nyan biasa itu biut kalimat alhamdulillah. Kaya heh gasieun itu biut kalimat alhamdulillah. Pulih heh sakit itu biut kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau kenyang terus menerus tidak pernah lapar, itu alhamdulillah jarang keluar. Hantam dia deh nyampu yang ibu legap apa aja dan huh pajul hanakun alhamdulillah takkan karena punah hana dia. Nah, yang banyak mengucapkan alhamdulillah kenyang setelah lapar. Kamu peh apa hai lemot dua dah punya dua dah hijau kuih sikra egop hijau alhamdulillah. Makanya udah gasian lu ucap alhamdulillah. Gerah dah oh dah hana tuh hakede gerah dah hijau iya lego ime pakan kona catat gerah dah nyapa iya balik alhamdulillah. Orang sakit begitu hijau obat pulih alhamdulillah. Sehat sampai rap hantam dikun alhamdulillah. Nyata puah lidahnya ulun kadua uro ka flu lo menyagonya hantam flu menyagonya hantam sakit gejawut ilmu masabohnya kujak taputan ya hampir seperti itu. Urang kaya tajuk peng sertuh ribe nyepat peng sertuh dibuka puasa hai badro kuna sertuh ribe tajuk oh tuh coba kita kasih untuk orang fakir miskin 60 ribu tajuk alhamdulillah karena ngonblo cuma buka puasa uronyo urumo alhamdulillah. Ini faedah dapat nah kira pernah teman dong nana tutup hanci kagrah lo ya tutup mengabah ya bulan Ramadan. Terima kasih.